Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati, majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji pada pada syukur menika akan membahas 4 macam dinding yang ingkang membatasi manungsa dumateng arsane Allah Subhanahu wa taala, lan ugi 4 penyebab jalan membuka menuju Allah Subhanahu wa taala atau menuju ma'rifatullah, bertemu kali Allah Subhanahu wa taala. Nomor sepindah faktor ingkang menyebabkan penghalang menungso kalih Allah Subhanahu wa taala boten saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Penghalangipun inggih menika tingkatan ingkang nomor sepindah keranten menungso kala wau dipenuhi kaliyan najis. Najis ingkang tingkatan nomor sepindah kala wau inggih menika sipate najis atau hadas zahir. Hadas umpami buang air kentut putune batal, ing najis kotoranipun hewan kedah wudu malih kersane boten batal. Ugi hadas ingkang ageng kados haid, nifas tumrapipun kaum wanita, kedah mandi junub atau mandi besar. Niku nomor sepindah tingkatan ingkang menghalangi manungsa boten saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih tingkatan ingkang nomor kalih keranten dosa zahir, maksudipun keranten disebabkan dosa yang bersifat zahir, yaitu ingkang saged kasat dipirsani penglihatan kula panjenengan sedaya. Kala wau wonten 7 perkawis. Nomor sepindah keranten disebabkan oleh perbuatan dosa mulut manungsa, mulut kita sedaya. Inggih menika mulutipun diginakaken perbuatan maksiat kados ghibah, ngrasani kejelekan orang lain, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Sebagian ulama dawuh tirakat sing paling ageng kala wau boten poso, boten sedekah. Poso tirakat ingkang paling dhuwur derajate, sing paling mulya iku nggih punika jaga mulute awake dhewe boten menyakiti hatinya orang lain. Nomor kalih tingkatan ingkang nomor kalih ugi nomor kalih, mata kita ini selalu untuk melihat yang haram, melihat yang maksiat. Nomor 3, telinga kita ini mendengarkan cerita-cerita yang buruk. Nomor sekawan, hidung kita ini kita gunakan untuk maksiat. Nomor gangsal, tangan kita ini digunakan untuk perbuatan yang dosa. Nomor 6, kemaluan kita ini untuk perbuatan zina. Nomor 7, kaki kita ini manusia digunakan melampaui berjalan menuju tempat-tempat maksiat. 7 perkawis kula wau tingkat-tingkat nomor kalih yang menyebabkan manungsa boten saged pirsanipun
Allah Subhanahu wa taala atau belum mencapai makrifat dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ingkang nomor 3 inggih menika disebabkan dosa batiniah, menawi tingkatan nomor 9, tingkatan nomor kalih kalau wau penyebabipun dosa yaitu inggih menika dosa ingkang dilampahi secara zahir, secara jasad kita, badan kita. Ya, tingkatan nomor 3 kalau wau yang menyebabkan menungso mboten saged mirsani Allah atau makrifatullah kalau wau inggih menika disebabkan kalian dosa batiniah, maksiat batin. Kalau wau nomor 9 disebabkan latifatul qalbi, inggih menika sifat kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohipun mengundi nasib, tanya kepada dukun, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau termasuk maksiat qalbi. Di tempatipun wonten pundi? Tempatipun wonten di jantung, letaknya 2 jari bawah ngapunten susu sebelah kiri. Dalam ulangi lagi, tempatipun di jantung kita manusia, letaknya 2 jari bawah susu sebelah kiri. Dos pundi carane kersane kula panjenengan sedaya kala wonten maksiat secara batiniah inggih menika solusinipun wonten kitab Al-Hikam menurut Syekh atau ilah melakukan zikir sebanyak 5.000 kali. Kuat napa mboten niki zikir itu 5.000 kali. Keranten sebagian ulama amalia ibadah ten donya niku sing dibeto sampai mangke wonten akhirat ten surga termasuk kala wau inggih menika zikir. Nah, zikir kala wau salah satu untuk membersihkan sifat-sifat kita, hati kita yang jelek itu 5.000 kali. Kalau sudah kita melakukan zikir 5.000 kali sehari semalam, maka hati kita ini, jiwa ini, roh kita ini yaitu bisa menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam, menjadi orang yang ihsan, berbuat baik, menjadi orang yang bertauhid dan yang menjadi bisa ma'rifatullah, yaitu bisa bertemu memandang Allah meskipun memandangnya dengan mata hati, mboten kalian mata kita. Nomor kalih maksiat batin inggih menika latifatul ruh, tempatipun wonten 2 jari bawah susu sebelah kanan. Nomor 3 fahimiyah nafsu hewan jinak, yaitu caranya melakukan supaya kita ini tidak memiliki nafsu yang jelek hewan jinak, yaitu membaca zikir 1.000 kali yaitu Allah, Allah, Allah. Kemudian ada yang dinamakan latifatul siri, tempatipun 2 jari di atas susu sebelah kiri, yaitu syabiyah, menggadai sifat kebinatangan buas, yaitu memiliki sifat zalim, aniaya, suka pemarah-marah, mempunyai sifat pendendam karena ada nafsu di dalam dada kita, yaitu di atas susu sebelah kiri kita yang disebut dengan nafsu sabiyah, yaitu nafsu kebinatangan buas. Bagaimana caranya supaya tidak melekat pada jiwa kita, hati kita, sifat nafsu sabiyah kebinatangan inggih menika? Caranya adalah membaca wirid 1.000 kali, sehingga supaya dari sifat pendendam, pemarah, aniaya, zalim menjadi orang yang memiliki sifat penyayang dan ramah. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nomor sekawan latifatul khofi, panggenipun wonten 2 jari di atas susu kanan, memiliki sifat syaitoniah, nggih menika memiliki sifat hasud, dengki, munafik, khianat. Solusinipun inggih menika dianjurkan untuk membaca Allah, Allah 1.000 kali supaya hati bisa memiliki rasa syukur dan sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kehidupan.
nomor gangsal masih tingkatan nomor 3 inggih menika ingkang diwastani latifatul akhfa. Panggenipun wonten empedu jasmani letaknya di tengah-tengah dada. Niki napa menawi dibiarkan nafsu ingkang awon kala memiliki sifat riak, takabur, sombong, ujub, bangga diri, sum'ah, cari nama atau kemasyhuran diri. Maka solusinya adalah bacalah Allah 1000 kali supaya memiliki sifat khusyuk, tadaruk, tafakur. Kemudian nomor 6 yang menika latifatun nafsu natiga, yaitu letaknya di antara dua kening. Inggih menika letaknya nafsu yang dinamakan dengan nafsu amarah, yaitu bacalah Allah 1000 kali sehingga sifat jelek kalau akan menjadi pribadi yang tentram, yang sejuk, yang tenang. Nomor 7 ingkang diwastani latifatul qulub. Kemudian panggenipun wonten seluruh tubuh jasmani, sifatnya jahil, maka bacalah Allah 1000 kali, insya Allah akan menjadi sifat, yaitu ilmu dan menjadikan amal. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan ingkang nomor sekawan ingkang diwastani suci hati robbaniyah. Yang dimaksud latifatul qalbi di sini inggih menika bukan jantung, bukan jasmani, tetapi latifatul qalbi di sini bukan semata-mata jasmani kita, tetapi latifatul robbaniyah adalah roh yang suci, yang paling halus dan memerintahkan badan dan anggota badan jasmani. Dialah hakikatnya adalah diri kita yang sebenarnya, diri kita, yaitu latifah atau latifatul yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah 4 penghalang yang kita menghalangi kita ma'rifatullah, dan 4 langkah-langkah supaya kita mencapai sifat atau makom ma'rifatullah yang bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan daripada hati-hati kita, jiwa kita, roh kita yang kotor, dengan diantaranya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Hikam penyebab dari supaya kita ini bisa mencapai makom ma'rifatullah, yaitu miskinkan diri kita, hilangkan aku kita. Aku kita artinya adalah jangan semata-mata apa yang kita lakukan ini itu hasil jeripayah kita. Sebetulnya kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang jelek kita hilangkan. Istilahnya adalah kita ini seperti wayang yang diobahkan oleh dalamnya, yang menghalangi kita bertemu kepada Allah, yaitu sifat-sifat akunya, kemudian sifat-sifat yang jeleknya, karena Allah adalah memiliki sifat yang suci, yang mulia, seperti Rasulullah SAW, orang yang terbaik seluruh manusia itu mengalami 4 kali dioperasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita belajar mensucikan hati kita, jiwa kita, karena Allah itu tidak melihat ketampanan kita, kecantikan kita, jabatan kita, harta kita, tapi Allah itu adalah melihat daripada hati kita, dan Allah sebagian ulama bersemayam di hati kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, dan nantinya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan mendapat kenikmatan yang tiada bandingnya, yaitu ketika nanti di surga mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menawi kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, berkenan menemani panjenengan sedaya dalam nyuwun aku bisa mutur pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.